kali ini saya Halimatus Sa'diyah akan mengajarkan bagaimana sih caranya membuat kalimat dalam bahasa Korea. Kalian tahu nggak kalau bahasa Korea dan bahasa Indonesia itu peletakan subjek, objek, dan predikatnya itu berbeda. Nah, kalau contohnya gini ya, kalau di Indonesia itu saya makan nasi, kalau bahasa Koreanya saya nasi makan. Sedangkan, dan contoh lain, kalau aku cinta oppa, itu bahasa Koreanya aku oppa sarange. Seperti itu loh. 할 수 있어. Dalam bahasa Korea, subjek itu tidak bisa berdiri sendiri, alias dia harus punya teman, yaitu partikel. Jadi, partikelnya untuk subjek ini ada nen dan en. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau nen itu adalah partikel yang digunakan setelah subjek itu berakhir dengan huruf vokal. An example like this, karena aku suka BTS, makanya kita kasih percontohannya dengan nama-nama member BTS. Yang pertama itu Suga. Suga itu di belakangnya adalah A, huruf vokal. Jadi, partikelnya adalah Suganen. Next particle is en. En itu digunakan setelah subjek berakhiran dengan konsonan. Nah, kita kasih contoh nih dengan member BTS. Siapa sih yang nggak tahu sama Namjoon Oppa? Namjoon yaitu leader di sana, leader grup BTS. Namjoon adalah akhir nama yang berakhiran dengan konsonan en. Oleh karena itu, kita tambah dengan partikel en. Jadinya Namjoonen. Sekarang paham? Selanjutnya kita membahas objek. Sama dengan subjek, objek itu juga nggak bisa berdiri sendiri, guys. Mereka harus punya teman. Yaitu, mau tau nggak apa sih partikelnya objek? Hampir sama sih dengan subjek, tapi kalau khusus objek ini partikelnya berbeda, yaitu adalah rel dan el. Nah, jadi kalau rel itu digunakan saat objek itu berakhir dengan huruf vokal. Nah, aku kasih contoh ya. Contohnya kita kasih dengan nama kimchi. Siapa sih yang nggak tahu kimchi, makanan khas Korea ya kan? Nah, dari kimchi itu kita bisa melihat bahwa di akhir huruf kimchi itu adalah huruf vokal, yaitu huruf I. Oleh karena itu, kita beri dia partikel objek dengan rel. Dan jadinya adalah seperti kimchi-rel. Kimchi-rel. Bagaimana jika objek itu berakhir dengan huruf konsonan? Ya, kita harus pakai namanya partikel objek el. Oke? El. Kita kasih contoh nih buat objek yang partikelnya el. Nah, siapa sih yang nggak tahu kosakata bahasa cinta dalam bahasa Korea yang sering kita nonton di drakor? Ayo ngaku, yaitu sarang. You know BTS? Dah, jadi sarang ini kalau kita tambahkan partikel el, jadi sarang el. Atau mau lebih cepatnya lagi dah, sarangel. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan predikat dalam subjek dan objek tersebut agar bahasa ini menjadi lengkap dan utuh. Kita kembali ke contoh pertama, yaitu saya makan nasi. Itu kan kalau di Indonesia. Kalau di Koreanya beda dong, yaitu saya nasi makan. Nah, jadi dalam bahasa Korea, saya itu adalah cho. Nah, ditambah partikel subjek menjadi chonen. Oke? Dan nasi dalam bahasa Korea adalah pap. Ditambah partikel objek menjadi pabel. Ini kita akan menggunakan predikat makan, yaitu mokta. Itu dalam bahasa Korea. Dan jika dipakai dalam bahasa yang formal akan menjadi mogoyo. Dan untuk formal akan menjadi mogossemida. Karena udah tahu kan artinya satu-satu, ayo kita bikin kalimatnya. Nah, jadi yaitu 저는 밥을 먹었습니다. Saya makan nasi. 죄송합니다 여러분. Pertemuan kita sampai di sini aja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya dipraktekin di rumah. Oke? Gak apa-apa nonton drakor, nambah ilmu, guys. 안녕.